Jadi masuk ke era tahun 1976 sampai 1985. Jadi pada era ini mulai masuk pengukuran NMR khususnya senyawa makromolekul. Dua eksperimen yang dikembangkan pada era ini adalah COSY atau Correlated Spectroscopy dan NOISY, Nuclear Overhauser Enhancement Spectroscopy. NOISY ini sangat powerful, terutama untuk studi stereokimia, dan kita bisa tahu terutama hubungan jarak antara proton yang tidak terikat, jadi kaitannya dengan ruang. Tahun 1980 mulai dikembangkan solvent signal suppression method. Jadi kita bisa menekan peak dari pelarut, dan terutama ini membantu jika residu solvent menutupi sinyal senyawa karena berada di daerah yang sama. Tahun 1985 pertama kali dilaporkan struktur protein terdiri dari 57 residu asam amino. Nah, ini pertama kali dipublikasikan. Jadi meskipun molekul ini bisa dibilang berukuran kecil untuk suatu standar dari protein, tapi sangat berarti. Dan ini menjadi alternatif, NMR itu sebagai alternatif penentuan struktur selain kristarografi sinar X. Penemuan berikutnya adalah MRI. Jadi sebenarnya ini diawali sejak tahun 1973 oleh Lauterbur yang pertama kali mengembangkan in vivo NMR dengan merekonstruksi gambar dua dimensi. Kemudian 2 tahun setelahnya 1975 ada Kumar, Welty, dan Ernst, di mana Ernst ini yang menerima Nobel yang pada akhirnya tahun 91. Tapi terkait Nobelnya terkait Fourier transform ya. Dia mengembangkan 2 dimensi yang kemudian menjadi 3 dimensi imaging. Ini membuka jalan bagi peneliti untuk melihat atau menginvestigasi anatomi hewan dan manusia. Dia berdasarkan yang dilakukan adalah dia melihat perbedaan kadar air dengan waktu relaksasi di jaringan normal dan membandingkan dengan jaringan yang tidak normal. Nah, ini adalah salah satu berita yang keluar pada tahun ini, sekitar tahun 1970. Ini adalah tahun 1985 ya, sepertinya 85. Pertama kali mobile MRI yang digunakan oleh radiologi. Jadi MRI komersial ini sudah ada sejak akhir tahun 1970. Baru tahun 1980 praktek MRI mulai muncul. Salah satunya di Departemen Radiologi, itu di University of Alberta Hospital. Ini adalah salah satu pionir first clinical MRI scanner di Kanada. Jadi di range sekitar tahun 1985. Nah, di era ini adalah era 3 bidang berkembang, yaitu medicine, structural biology, dan material science. Jadi di bidang medicine, di tahun ini sekitar tahun 1987 sempat ada pembahasan oleh Consensus Conference at the National Institute of Health. Dia membahas tentang keamanan MRI ini. Terus kemudian saat itu karena MRI dianggap mungkin berbahaya, tapi pada akhirnya lebih banyak manfaatnya. Jadi MRI ini dianggap superior dibanding computed axial tomography, atau kita familiar dengan istilah CAT ya. Di tahun ini juga dikembangkan metode MRI yang disebut dengan Echo Planning Imaging atau EPI, dikembangkan oleh Mansfield dari University of Nottingham. Itu segera setelah Lauterbur menemukan MRI. Metode ini berguna untuk mengeliminasi artefak sehingga image atau gambar dari jaringan atau organ yang kita amati itu memiliki resolusi yang lebih baik. Sementara itu di bidang structural biology, tahun 91 ada paper itu mempublikasikan penentuan dari struktur protein dengan residu lebih dari 150. Disebut sebagai interleukin 1 beta. Ini dipublikasikan di jurnal Science. Berikut adalah bagaimana dia bisa menentukan atau skema diagram sistematik
bagaimana 3D NMR dalam penentuan struktur interleukin 1 beta. Jadi menggunakan beberapa data seperti noisy, kemudian toxy, ada juga Roissy, coupling antara karbon, nitrogen dengan noisy, hingga akhirnya setelah identifikasi, determinasi, dia dapatkan high resolution 3D structure. Berdasarkan publikasi dari A Brief History of NMR oleh Edwin Becker, NMR itu mulai tumbuh pesat. Jadi diperkirakan tahun 93, yaitu saat paper tersebut dipublikasi, itu ada 15.000 instrumen NMR tersebar di seluruh dunia, di mana 5.000 itu diantaranya adalah MRI. Nah, Nobel Prize tahun 2002 itu bukan dibagi sama rata. Ini di sini ada 3 orang ya, tapi dia seperempat oleh Fun. Di sini seperempat, ini seperempat oleh Koichi Tanaka, dan setengah oleh Kurt Guthrie. Nah, kalau Fun ini yang paling kiri, Fun itu mengembangkan electrospray ionization pada spektrometri massa. Nah, sementara Koichi Tanaka ini dianugerahi Nobel karena penemuannya terkait analisis makromolekul. Contohnya protein menggunakan spektrometri massa. Tidak seperti dua lainnya yang merupakan profesor di universitas, tapi Koichi ini dia engineer di salah satu perusahaan Jepang. Setengahnya lagi itu diberikan kepada Kurt Guthrie. Nah, Kurt Guthrie ini adalah seorang chemist biophysicist, Nobel Chemistry laureate, yang dianugerahi karena berjasa dalam pengembangan metode NMR untuk studi biological makromolekul. Sebenarnya Guthrie ini sudah banyak terlibat di awal pengembangan NMR magnet superkonduktor, kemudian dia lanjut studi struktur dan dinamika protein dengan NMR. Beliau mengembangkan transverse relaxation optimized spectroscopy atau TROSI untuk eksperimen NMR, khususnya struktur supramolekul yang besar. Sejak tahun 2019, Guthrie ini pindah ke Cina dan menjadi permanent resident di Cina dan mengajar di Shanghai Science and Technology University. Dan di sini salah satu struktur polipeptida dari Antennapedia ini adalah serangga. Di sini hanya menampilkan residu 7-59 dari 68 residu polipeptida. Adapun metode yang digunakan seperti ini. Nah, metode yang dia gunakan dari sampel, kemudian dianalisis 1D, 2D, 3D, kemudian mengecek konfirmasi 3D structure, kemudian dia refinement. Nah, metode ini dipublikasikan berupa mini review tahun 1990 di Journal of Biological Chemistry.